Jangan sampai Allah tersinggung padamu gara-gara kamu mencela yang seharusnya tidak kamu cela. Itu yang sering hari ini terjadi, hati-hati. Saya tidak tahu ya, sekarang banyak orang marah, banyak orang nyindir, banyak orang sinis, banyak orang suudzon, banyak kebencian di mana-mana. Ada yang saking bencinya mikirnya jadi nggak rasional. Coba dicek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'a huda. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Khususnya malam ini kita harus menyamakan frekuensi dulu, karena tema kita Hasrat Inayat Han. Ada beberapa poin pemikirannya Inayat Khan nanti butuh kearifan tersendiri. Makanya kita harus menyamakan frekuensi dulu. Karena Inayat Khan ini salah seorang tokoh sufi yang sukses dengan gerakan, ajaran, dan musiknya, baik di timur maupun di barat. Jadi dan pikiran-pikirannya nanti dikenal sebagai tasawuf universal. Satu-satunya gerakan tasawuf yang bahkan bikin orang non-muslim pun pingin ikut. Jadi nanti anggota gerakannya itu beberapa diantaranya non-muslim. Makanya sudah bisa dibayangkan nanti gaya mikirnya seperti apa. Maka saya minta frekuensinya disamakan, biar nanti nggak salah frekuensi terus nesu-nesu. Sekarang kan orang gitu, karena frekuensinya beda terus marah-marah, nggak ngerti level ngomongnya di mana. Hari ini kita ketemu beliau, Hasrat Inayat Han. Ini salah satu tokoh luar biasa yang dilahirkan oleh India. Jadi India itu memang salah satu negara, salah satu wilayah yang sangat subur secara spiritual, baik India dulu maupun India sekarang. Kalau India dulu mungkin Nusantara itu masuk bagiannya. Itu yang bikin dulu Belanda menyebutnya Hindia Belanda, karena memang kita masih ada di bagian itu. Kemarin waktu Tagore kan kelihatan wilayah mana saja yang dulu awalnya India. Maka malam ini setelah kemarin ketemu Tagore yang agak dekat ke Hindu, minggu-minggu lalu sekarang kita ketemu Inayat Han. Hasrat itu gelar juga, artinya kehadiran, keberadaan. Jadi orang yang menyandang gelar Hasrat itu berarti dia dianggap semacam, kalau di Iran mungkin kayak ayatullah. Dialah bukti keberadaan Tuhan, dialah tanda-tanda kebesaran Tuhan, namanya Hasrat Inayat Khan. Dan tidak sembarangan ini, tidak mungkin besok ada Hasrat Fakhruddin Faiz, tidak ada. Orang mungkin nyampe makomnya. Hasrat Inayat Khan ini dikenal sufi yang pertama, yang kedua pemusik. Oke, ini gagasan paling besar dari
Syekh Inayat Khan. Ada bukunya, judulnya Kesatuan Ideal Agama-Agama. Kalau di Indonesia yang menerjemahkan Anand Krishna. Ini mirip tradisi New Age. Pikiran inilah nanti yang menginspirasi tokoh-tokoh New Age seperti Fritjof Swan dan kawan-kawan. Kesatuan ideal. Nanti kalau di Swan diganti kesatuan esoteris. Agama-agama itu dalam dimensi lahirnya memang beda-beda, tapi dimensi batinnya itu sama. Kalau di situ dianalogikan seperti air. Air itu intinya ya air, tapi bentuknya manut wadahnya. Kalau wadahnya gelas agak besar kayak gini, ya bentuknya gelas besar. Kalau wadahnya gelas kecil kayak gitu, bentuknya gelas kecil. Itulah agama. Manusia yang ngasih nama, manusia yang ngasih bentuk. Kadang dibentuk sungai, kadang dibentuk danau, kadang dibentuk laut. Tapi kebenaran esensialnya cuma satu. Ironisnya, katanya Inayat Khan, banyak orang berkelahi karena bentuk luar. Jadi orang-orang selalu lihat wadahnya, selalu lihat gelasnya. Apa kalian tidak ngerti, meskipun ini gelas besar dan itu gelas kecil, isinya podot teh. Yang bikin juga takmir yang sama, diambil dari panci yang sama. Kalau nggak percaya, cobaan. Kamu nggak harus tawuran, nggak harus protes, kok gelasku cilik. Kalau kurang ya ambil lagi aja, kalau masih ada. Hari ini kita sering perang gara-gara gelas, gara-gara sungai, danau, laut. Airnya sebenarnya sama. Jadi ada kesatuan ideal. Di level ideal, agama-agama itu satu warna. Ideal Islam dan ideal Kristen dan ideal Hindu dan ideal Buddha sama, katanya Inayat Khan. Silahkan dicek. Yang beda wadahnya, namanya. Di sana disebut apa, di sini disebut apa. Jadi, oleh karena itu, katanya Inayat Khan, tidak perlu tawuran tentang agama. Rukunlah. Di antara misinya Inayat Khan itu, gimana antar umat beragama, ayo rukun. Yang Islam, Islamlah. Yang Kristen, Kristenlah. Sesuai kekristenanmu. Tapi kita harus kerjasama, karena nasibnya dunia ada di tangan kita. Itu tujuannya Inayat Khan. Dan coba diperhatikan ya, hampir semua mistikus besar visinya seperti Inayat Khan ini. Suhrawardi tadi, Ibnu Arabi, ya kan? Kalau di India ada misalnya Darasikoh. Darasikoh ini yang sangat dikenal. Nanti yang pikiran-pikirannya berpengaruh pada Akbar Agung. Mungkin ada yang rajin nonton Joda Akbar. Ya, Darasikoh ini pangeran, putranya Mumtaz Mahal dan Shah Jahan. Darasikoh ini pangeran yang jatuh cinta sama tasawuf. Dia yang punya kitab judulnya Majma'al Bahraini, Pertemuan Dua Laut. Dia ingin nyambung antara ajaran Islam dan Hindu. Bagi dia substansinya sama, arahnya sama. Itu Darasikoh. Cuma nanti gara-gara persaingan politik, dia diberontak oleh adiknya sendiri, Aurangzeb. Jadi Aurangzeb ini memanfaatkan para ulama formalis.
Nanti Darasikoh yang pangeran putra mahkota ini dituduh murtad, bid'ah, dan dihukum mati. Di tahun pertama ketika adiknya naik jadi raja. Darasikoh. Ada lagi Darasikoh nanti yang berpengaruh di Sufi Persia belakangan. Masih ada lagi beberapa tokoh Sufi yang hampir semuanya visinya sama, bahwa jangan terlalu sibuk dengan bentuk. Bentuk itu tidak penting dan berubah-ubah. Coba dicek. Ajaran itu kan dulu ditafsirkan apa, sekarang apa. Wajahnya Islam zaman Nabi, zaman para sahabat, berkembang ke zaman modern, sekarang zaman kontemporer. Yo, isinya itu, tapi coba dicek paradigma cara beragamanya kan agak ada gesernya. Secara fisik, tapi substansinya tetap kesatuan ideal agama-agama. Oke. Tugasnya agama, katanya Inayat Khan, adalah mengembangkan jiwa kesatuan dalam pengetahuan tentang Tuhan dan cinta kepadanya. Coba dibaca kalimat itu, saya potong dari bukunya. Jadi katanya Inayat Khan, kitab suci yang diberikan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Muslim, orang-orang Parsis, orang Persia, orang Hindu, orang Buddhis, semuanya mempunyai pesan kesatuan sebagai kebenaran sentral. Kesatuan terjemahkanlah kalau di Islam jadi tauhid. Tetapi manusia begitu tertarik dan terpikat kepada puisi kitab-kitab suci itu, sehingga ia lupa kepada suara batini kitab-kitab suci itu. Jadi kita sibuk pada teksnya, pada puisinya, pada bunyinya, dan melupakan maknanya. Itu yang terjadi hari ini. Tragedi-tragedi besar agama, apalagi yang internal Islam sama Islam, itu biasanya gegeran karena beda baca puisinya. Ya kan? Rebutan enak-enakan baca puisi. Siapa yang paling bagus baca puisinya, dialah yang menang. Dan semuanya rebutan di situ. Jarang yang sibuk dengan maknanya. Selalu orang sibuk dengan bunyinya. Kamu lebih suka pacarmu bilang I love you meskipun batinnya entah suka apa enggak, daripada diem saja padahal suka. Ya kan? Kamu selalu nunggu-nunggu kapan yo ditembak, kapan yo nembak. Kan selalu itu yang bikin kamu sibuk. Kamu nunggu manifestasi fisiknya. Kamu nunggu temenmu ngutangi kamu, baru kamu yakin dia sahabat sejati. Yang tidak mau ngutangi belum. Pokoknya harus bantu dulu, ngutangi dulu, ngasih contekan dulu, baru sahabat sejati. Kalau tidak ya belum. Kamu nunggu manifestasi fisik, tidak sibuk dengan makna batin. Kalau ada orang nggak nyapa kamu anggap cuek, tidak peduli. Yang tiap hari basa-basi sama kamu anggap peduli. Yang begitu kamu posting like, semua like, yang like itu kamu anggap peduli. Padahal kadang-kadang like itu ya otomatis saja kan. Ya, setiap ada posting auto like. Dan kamu terima kasih sudah di like. Katanya siapa itu auto like kok, aku ndak nge-like. Nah, kan yang kayak gitu, itu karena kamu sibuk dengan fisiknya. Orang kamu sebut soleh kalau kelihatan akan cepat-cepat ke masjid pakai sarung, pakai kopiah, pakai sorban. Kalau tidak percaya coba ya, kalau kamu ke masjid besok pakailah itu, atau pakai jubah putih yang agak besar. Kamu pakailah sorban, bawa sajadah, terus bawa tasbih yang agak besar. Masuk masjid jangan awal, agak belakangan, terus pakai minyak wangi yang agak banyak. Tak jamin orang-orang rebutan salaman mesti. Ya kan? Kita lebih terpesona oleh fisik. Itu yang digelisahkan oleh Inayat Khan. Kitab suci juga begitu.
Kita lebih sibuk membahas puisinya, maknanya kering. Maka jangan sampai terjadi ada MTQ digalakkan di mana-mana tapi maknanya nggak dipahami. Itu sama dengan kamu melaksanakan lomba baca puisi. Itu kan enak-enakan baca puisi, tapi puisi isinya apa ya mbuh. Yang penting pandang panjang pendeknya pas, tajwidnya pas, kan gitu yang diincar. Nggak apa-apa sih, nggak salah yang kayak gitu, tapi itu baru setengah jalan. Harus masuk ke balik itu. Dia kan hudan, tibyan, furqon. Nggak akan dia jadi hudan dan furqon kalau hanya cuma dibaca puisinya. Dan kalau sudah masuk ke dunia batinnya teks, dunia batinnya kitab suci, kalian akan ketemu banyak sekali tradisi agama-agama lain yang senada dengan kitab sucimu. Jadi jangan cuma mementingkan bajunya. Oke, terus dari situlah nanti Inayat Khan merancang namanya universal sufisme. Sufi tasawuf yang universal untuk siapapun. Monggo silahkan masuk. Tertarik dulu sama tasawufnya, tidak apa-apa. Tadi di depan saya ceritakan beberapa bahkan banyak anggota gerakan universal sufismenya Hazrat Inayat Khan itu non-muslim malahan. Dia jatuh cinta dengan pikiran-pikirannya Inayat Khan. Tidak masalah, lama-lama akan dapat hidayah. Masuk aja dulu. Jadi universal sufisme itu nanti yang kalau di Ibnu Arabi disebut agama cinta. Jadi bukan sekedar agama label, bukan sekedar agama KTP, agama fisik, agama pengakuan, tapi agama cinta. Tidak formalitas, tapi dalam. Ini menjelaskannya agak susah, tapi rasakan saja bahwa secara spiritual kamu dan manusia yang lain itu hakikatnya sama. Ketika Allah bilang wa nafakha fihi min ruhi, itu kan tidak untuk rohnya orang Islam aja kan? Rohnya semua manusia juga min ruhi, dari ruhku, katanya Allah. Maka hargailah semuanya, karena mereka semuanya adalah manifestasinya Allah di muka bumi. Dalam diri orang yang mungkin tiap hari kamu caci maki, kamu marah-marahi, kamu diskreditkan, itu ada ruhi. Kalau kamu mencela orang, itu yang bikin mungkin juga ikut tersinggung loh. Kalau kamu punya karya, ada orang ngomong jelek pada karyamu, karyamu mungkin nggak apa-apa, tapi kan yang tersinggung yang bikin kamu. Ya kan, jangan sampai Allah tersinggung padamu gara-gara kamu mencela yang seharusnya tidak kamu cela. Itu yang sering hari ini terjadi, hati-hati. Saya tidak tahu ya, sekarang banyak orang marah, banyak orang nyindir, banyak orang sinis, banyak orang suudzon, banyak kebencian di mana-mana. Ada yang saking bencinya mikirnya jadi nggak rasional. Coba dicek di TV-TV, di berita-berita web. Itu kan coba dicek, ada berita apa, ini sore mesti komentar nggak karu-karuan. Yang pro dan yang kontra. Orang setuju dan nggak setuju itu manusiawi. Tapi ketika nggak setuju terus kamu mencaci maki, itu sebenarnya tidak manusiawi. Berarti kamu nggak setuju dengan perbedaan. Itu yang saya sebut nggak manusiawi. Berarti kamu nggak setuju ada orang yang nggak sama dengan kamu, idenya, pikirannya, gayanya, kehidupannya. Berarti kamu mengklaim hidupmu lah yang paling bagus, pikiranmu lah yang paling benar. Ketika rasa semacam ini ada, maka kamu sedang sombong. Penyakit yang paling dibenci oleh Allah, paling diwanti-wanti oleh Nabi. Barang siapa di hatinya ada
sekecil apapun kesombongan, baunya surga aja nggak nyampe. Itu kan Nabi kan bilangnya gitu. Mambune tok nggak nyampe berarti jauh banget kamu dari surga. Nggak tahu kesasar di mana. Jadi hati-hati menata hati. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Syekh Inayat Han dan kawan-kawan. Yang Islam lah, yang Kristen lah, yang Hindu lah, tapi rukun kerjasama mewujudkan ideal masing-masing. Kalau semua agama mewujudkan idealnya masing-masing, percayalah tidak akan tabrakan. Makanya kalau di Islam kan istilahnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Lomba itu kan nggak tabrakan, ada jalurnya. Kecuali Rossi kemarin agak nendang dikit. Coba pakai jalurnya sendiri kan nggak ada. Salah dewe tak lihat terus nendang ya, jadi masalah. Coba Rossi kemarin sesuai jalurnya aja, sesuai hitohnya bablas itu mungkin yo iso lah tanding. Tapi salah dewe. Kamu juga gitu, jangan sampai blunder. Ya kan? Jangan capek lihat wadahnya yang lain deh. Kamu nggak usah sirik lihat gelasku besar terus-terusan. Ya kan? Nggak apa-apa gelasmu kecil, nikmati aja. Nikmatnya kamu, tehmu yang gelas kecil itu akan turun separuh kalau kamu sirik dengan gelasku yang besar. Coba aja kalau nggak percaya. Karena kamu minum itu sambil ngelirik gelasku, gelasnya gede. Ya kan, maka jangan sibuk dengan yang dimiliki orang lain. Yang lain pacarnya cakep, pacarmu biasa-biasa aja, nggak apa-apa. Dilihat dari jauh sama cakepnya. Iya, apalagi dari belakang sepodo. Oke, universal sufisme. Terus ini lagi yang dianggap kontroversial oleh orang-orang, ibadah universal, yang diterjemahkan oleh orang-orang Kristen jadi gerakan namanya gospel for all, gereja untuk semua. Oh, itu orang Islam bisa gondok itu. Jadi dalam organisasinya, dalam gerakan yang diinisiasi oleh Inayat Han, itu kan banyak agama lain. Dan semua agama difasilitasi. Silahkan beribadah sesuai keyakinannya masing-masing. Sini yang Islam, ya monggo silahkan. Di situ tempatnya yang Islam, di sebelahnya tempatnya yang Kristen, di sebelahnya tempatnya yang Hindu, dan seterusnya. Jadi ini diawali oleh Inayat Han di Perancis. Yang Kristen, yang Muslim, yang Yahudi, yang Zoroaster, yang Buddha, dan seterusnya. Oke, yang jaketnya di luar diambil aja, daripada nanti masuk angin. Yang helmnya balik dilihat aja, daripada helmmu jadi cedok nanti. Ya kasihan kamu pulang masuk angin. Oke, jadi ya yang alami-alami aja, jangan mengharapkan mukjizat. Karena ini ngaji maka aman mesti ndak. Mikirnya yang alami-alami aja. Sangat mungkin kamu masuk angin, sangat mungkin kamu greges nanti sampai rumah. Jadi ya amankan semuanya. Oke, jadi sufisme universal, pray for all, ibadah universal. Itu misinya Inayat Han. Jadi bisa nggak sekarang di sini orang Kristen yang beribadah, orang Kristennya selesai, yang Islam datang bawa sajadah, sholat di situ, terus yang Hindu bawa patungnya, titik sebentar saya belum ibadah. Oh itu beratnya luar biasa, tapi dicoba oleh Inayat Han. Ya mungkin malaikatnya ganti-ganti, Islam datang terus kali. Oh ganti sudah malaikatnya, yang satu yang Kristen datang, terus malaikatnya yang Hindu datang, mungkin gitu. Tapi tidak masalah toh kayak gitu. Jadi salah satu cara yang dilakukan oleh Inayat Han untuk membangun harmoni hidup yang selaras. Karena diakui atau tidak, mau atau tidak, kan kita bareng di dunia ini sama mereka. Allah mengizinkan kita hidup, juga mengizinkan mereka hidup. Kalau Allah nggak mengizinkan, tidak ada orang yang beda sama kita. Berarti Allah mengizinkan mereka ada.
tanggung jawab kita sebagai khalifah. Ayo diapain sekarang? Ada yang beda loh. Oh, itu butuh kecerdasan universal, butuh kecerdasan, toleransi, pemahaman, dan seterusnya. Dan itu dicoba disebarkan oleh Inayat Khan. Ini tahun-tahun awal abad 1910. Inayat Khan itu meninggalnya 1926. Ya. Jadi dicoba, hatinya dibuka seluas-luasnya, formalisme beragamanya dilampaui. Kalau kalian bisa ini, hidupmu lebih nyaman. Kalau enggak, kamu akan gelisah sendiri. Banyak hal yang, apalagi sekarang matanya orang kan selalu melihat segalanya dengan curiga. Ngaji filsafat, apa maneh kuwi, mesti sesat ya, mesti. Gitu kan? Wah, ngaji kejawen. Kejawen itu ndak Islam, mau ngaji di masjid. Wah, tasawuf, apalagi itu. Penglihatannya curiga dan suudzon hari ini. Jangankan ngerti isinya, baru dengar judulnya marah kan banyak sekarang. Ya kan? Sekarang kalau ada ngomong dikit-dikit Syiah itu rame. Kemarin ada yang tanya ke saya, Pak, Universitas Syiah Kuala itu isinya Syiah semua ya Pak? Kan ada itu kan Universitas Syiah Kuala, dia maunya Syiah Kuala. Syiah ya Pak? Wah, enggak tahu saya enggak pernah ke sana, tak mau ikut. Ada Universitas Syiah Kuala. Jadi sensitif sekarang apa-apa. Mungkin kayak gini, saya buka gelas ini pakai tangan kiri aja, itu bisa besok muncul di Facebook itu. Wow, ustadznya ternyata minumnya pakai tangan kiri. Padahal menurut Islam dalilnya nanti keluar mesti harus pakai tangan kanan. Oke. Terus, nah, ini nasihatnya Inayat Khan. Jadikan Tuhan satu realitas. Ini kalimatnya pendek tapi dalam. Selama ini Tuhan hanya ada di kepala. Saya yakin Pak ada Allah, tapi keyakinanmu tidak mengimbas dalam kehidupanmu. Tuhan hanya jadi konsep. Kamu berfilsafat ketuhanan, berteologi ketuhanan, bahas tasawuf, bahas irfan, bahas semua tema-tema ketuhanan. Itu nggak ada gunanya kalau Tuhan tidak jadi realitas. Hidupkan Tuhan dalam hidupmu, jangan cuma di kepalamu. Segala aktivitasmu harus menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Itu namanya menghidupkan Tuhan. Katanya Inayat selanjutnya, kita membangun istana raja, di mana raja harus tinggal. Maksudnya apa? Kondisikan fisikmu, mentalmu, lingkunganmu agar layak Tuhan ada di situ. Jadi ini bukan tubuhku, ini adalah kuil Tuhan. Ini bukan hatiku, ini adalah altar Tuhan. Jadikan bukan hanya rumahmu sebagai masjid, tapi jadikan dirimu sebagai masjid. Jadikan dirimu tempat yang layak untuk Tuhan singgah. Ini agak berat, tapi harusnya memang begitu. Kalau kamu ingin Tuhan hadir dalam hidupmu, kamu ingin menghidupkan Tuhan, bikin tubuhmu, mentalmu, bahkan lingkunganmu layak didatangi oleh Tuhan. Apa iya Tuhan mau datang kalau kamu bangunnya jam 7:30 pagi? Apa iya Tuhan mau datang kalau sehari-hari kerjaanmu nongkrong, gitaran, ngerokok, apalagi, ya kan? Apa ya kamu merasa pantas Tuhan datang
dalam kondisi fisik dan mentalmu yang seperti itu. Makanya katanya ini kan, ayo dong bangun istana seindah mungkin bagi raja, karena dia raja segala raja. Kalau kamu beriman Allah itu ada, Tuhan itu ada, wujudkan Allah. Biar Allah wujud, bangun fisik dan mentalmu agar layak Allah itu wujud. Selama ini kita sudah terlalu capek diskusi mana benar, mana salah, mana yang baik, pikiran A apa pikiran B apa pikiran C. Bagi ini kan tidak penting, semuanya baik. Hidupkan itu. NU baik, Muhammadiyah baik, apalagi di Indonesia. Ya wis, semuanya baik. Sudah yakin baik, hidupkan itu. Jalani sebaik mungkin. Tidak usah capek-capek diskusi. Kesuwen diskusi nih, Allah tidak wujud nanti. Wujudkan aja Allah dalam hidupmu. Yes, ini jatahnya kamu introspeksi. Coba muhasabah, kira-kira level Allah itu bisa nggak hidup dalam lingkungan mentalmu, lingkungan fisikmu, lingkungan sekelilingmu. Kalau enggak, ya sekarang mulai diperbaiki. Gimana caranya agar kamu layak ditamui oleh Allah, agar Allah pantas untuk datang padamu. Jadi karena engkau adalah kuilnya Tuhan, kamu itu masjid. Masjid itu kan rumahnya Tuhan. Kenapa rumahnya Tuhan? Tadi Allah sudah bilang wa nafakhu fihi min ruhi. Allah bersemayam dalam dirimu. Berarti dirimu adalah rumahnya Allah. Rumahnya Allah itu kan masjid. Engkau adalah masjid. Kalau masjid, kamu harus ngerti, kayak di masjid-masjid itu loh, ada kapur putih ditulis red batas suci. Kamu juga harus punya batas suci itu di mana. Kamu sendiri yang ngerti. Hati-hati, jangan sampai ada najis masuk. Kalau ada najis di dalam, apa ya Allah kerasan? Kan gitu. Jadi koleksi pikiran, koleksi ide, koleksi gagasan, tingkah laku fisik harus layak untuk Allah datang. Pikiran yang ngeres-ngeres, yang jelek-jelek, cepet-cepet disingkirkan. Nanti kalau Allah ngerti malu kan. Isin aku koleksi gambarnya gitu-gitu dok mas. Nanti Allah geleng-geleng kepala. Aduh, iya, mau masuk, aduh. Iya kan. Jadi Allah sudah nunggu-nunggu kamu bikin layak nggak layak-layak. Sholatnya juga aduh. Hazrat Inayat Khan itu dari anak biasa jadi sufi karena sampai umur 11-12 tahun dia merasa kering. Tanya ke kakeknya mau lebas. Kakek, saya itu sholat, puasa, tahajud, ngaji, tapi kok ndak ada rasanya yo kakek. Salah kuning di. Kakeknya baca ayat yang artinya dan Allah akan menunjukkan sanurihim ayatuna itu. Sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusikum. Jadi akan kita tunjukkan ayat-ayat kami di alam semesta dan juga dalam dirimu. Jadi itu kakeknya pingin jawab, kalau pingin ngerti, baca ayat-ayat di sekelilingmu termasuk pahami dirimu sendiri. Dari situ terus Inayat Khan tercerahkan. Iya ya, selama ini aku tidak pernah baca. Disuruh sholat, ya sholat aja. Disuruh puasa, ya puasa aja. Disuruh tahajud, ya tahajud aja. Padahal sholat, puasa, tahajud itu selama ini di pikiran termasuk kita kan rasanya kayak dagang. Kayak Allah nyuruh apa, kalau sudah tak laksanakan berarti aku berhak minta apa. Aku sudah sholat nih, aku sudah tahajud nih, besok skripsiku dibikin lancar. Ya kan, aku cepet dikasih pacar.
Bahwa akan selalu begitu kita transaksi sama Allah. Jadi, ya kan, mungkin Allah juga, Allah kalau cuma minta itu, simple. Tidak penting itunya kalau bagi Allah. Loh, kamu kenal benar nggak? Kadang-kadang kamu berdoa minta aja kan juga formalitas. Doanya juga apalan. Ya kan, biasanya ndonga ngono ya ndonga ngono. Ya kan, mintanya apalan ya, yang diminta mungkin ya males. Hatimu ndak hadir bahkan waktu minta. Nah, maka jadikan Tuhan satu realitas. Ya kalau Inayat Khan, dari kasusnya Inayat Khan tadi berarti bacalah, pahami dirimu, pahami lingkunganmu, pilih alternatif terbaik yang kamu tahu. Pasti Allah akan hadir. Antara bangun subuh, bangun jam 3 tahajud, atau bangun kesiangan, yang bagus yang mana ya? Pilih sendiri. Antara jadi anak rajin, jadi anak cuek, apa jadi anak malas, pilih sendiri. Cari yang sekiranya Allah terharu dan datang dalam hidupmu. Terharu, terayu dan datang dalam hidupmu. Para sufi itu kan gitu. Gimana kiranya dia jatuh cinta pada Allah dan bikin Allah jatuh cinta padanya. Yang selain itu biar diopeni oleh Allah. Apakah itu ilmu, lahir laduni, apakah itu kebutuhan sehingga muncul karomah-karomah dan lain sebagainya. Tidak urusan. Yang penting radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho padanya dan dia juga ridho pada Allah. Saling jatuh cinta. Kalau sudah saling jatuh cinta ya mesti ingin deket tiap hari. Tidak usah kamu suruh, Allah datang sendiri. Karena kamu juga ingin selalu dekat sama Allah. Jadikan Allah, jadikan Tuhan satu realitas. Ini ya abot, tapi ya harus dicoba. Kalau enggak, kapan kita jadi muslim yang serius? Kemarin saya ngajar tauhid itu di kampus. Mahasiswa tak tanya, ini tauhidnya aliran apa? Padahal jawab Asy'ariyah pak, Ahlu Sunnah pak. Terus Ahlu Sunnah itu apa? Tidak ada yang bisa jawab. Asy'ariyah ki apa? Ya ora ono sing jawab. Siapa yang pernah baca kitabnya Asy'ariyah? Tidak ada yang angkat tangan. Lah terus kowe iki serius ora dadi wong Islam? Ya kan? Kamu kalau tak tanya paling ya ngono. Ini Syafi'i apa Maliki apa Hambali? Syafi'i pak. Kitab Syafi'i apa yang sudah kamu baca atau ngaji? Belum pak. Jadi kalau kamu beragama aja nggak serius. Apa ya Allah mau datang? Ya kan? Oke, jadi ayo kita bangun istana bagi raja, segala raja. Biar raja segala raja itu mau datang, singgah, syukur-syukur mau tinggal. Itu yang dikejar oleh para sufi. Oke, sekarang musik. Ini yang banyak sekali dibahas orang. Jadi kitabnya Inayat Khan yang paling populer itu tentang musik, ada 3 judul kitab. Yang pertama judulnya Gayan, yang kedua Nirtan, yang ketiga Fardan. Kemudian ada juga 14 jilid ceramahnya yang dibukukan oleh muridnya, Message of Sufism. Buku-buku ini bahasa Inggrisnya bisa kamu download gratis. Bahasa Inggrisnya ada yang diterjemah dalam bahasa Indonesia yang judulnya Hikayat Cinta. Carilah itu, cari PDF-nya ada, silahkan dibaca. Gimana pemahamannya Inayat Khan tentang cinta. Sekarang tentang musik. Kalau tadi cinta ketuhanan yang love sudah, sekarang musik. Musik dan harmoni. Itu kalimatnya Inayat Khan. Musik adalah miniatur keseluruhan keharmonisan alam semesta. Karena keharmonisan alam semesta adalah musik itu sendiri.
Dan manusia sebagai miniatur alam semesta harus menunjukkan keharmonisan yang sama dalam denyut nadinya, dalam detak jantungnya, dan dalam vibrasinya. Dia menunjukkan ritme dan nada, perpaduan nada harmonis atau tidak harmonis, kesehatannya atau sakitnya, kenikmatannya atau ketidaknyamanannya. Jadi katanya Inayat Khan, hakikat hidup kita, harmoni hidup ini adalah musik. Ada ritmenya, ada iramanya. Ketika irama ini terganggu, harmoni akan kacau. Kalau fisik kamu akan sakit. Kalau alam pasti akan ada bencana, ketidakseimbangan. Nafasmu aja ritmis. Kalau nggak percaya kamu cek silahkan. Begitu nafasmu nggak ritmis, alamat kamu sakit. Paling nggak capek, menggeh-menggeh. Itu kan nggak ritmis. Detak jantung juga ada iramanya. Kalau nggak percaya kamu periksa ke lab EKG. Begitu kok iramanya kacau, hati-hati kamu. Ada masalah dengan jantungmu, nadimu, tekanan darahmu. Itu kalau dokter mesti ngerti 1 menit berapa. Jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat. Ada ritmenya, ya kan? Alam semesta juga begitu, ada iramanya. Jagalah harmoni itu. Itu yang sering dilupakan orang. Ketika kamu sakit, kayak saya kemarin sakit, pasti ada harmoni yang saya kacaukan sendiri. Mungkin lewat makanan, mungkin batas kekuatannya tak lampaui, mungkin ada iramanya. Maka hidup itu ada bangunnya, ada tidurnya. Jangan tidur terus. Tidur terus juga rusak dirimu nanti, iramanya kacau. Kayak Mbak Surip itu loh, itu baru nyanyi, bangun lagi, tidur lagi. Sekarang tidur terus. Ya, karena hidupnya memang gak teratur beliau. Ritmenya kacau. Maka katanya Inayat Khan, realitas sekelilingmu ini musikal semua, ritmis, ada iramanya. Pahami itu, jangan dikacaukan. Disitulah harmoni alam. Kenapa sekarang banyak bencana? Pasti kamu rusak harmoninya. Al-Quran sendiri sudah bolak-balik ngomongkan Gawharul fasadu. Kamu sendiri yang rusak, maka harmoninya kacau. Dampaknya kamu rasakan sekarang. Kenapa kemarau kemarin panjang luar biasa, kemudian panasnya juga beda sama dulu? Pasti pokal gawemu itu. Selain manusia kan gak ada yang punya inisiatif untuk merusak ritmenya sendiri. Yang bisa hanya manusia. Dan jangan salah loh, alam itu dialektis. Dialektis, saling dialog sama dirimu. Kan ada penelitian terbaru dari Jepang itu loh, yang meneliti air, Profesor Masaru Emoto. Dia meneliti air yang dibacakan doa, dinyanyikan kitab suci. Ada air yang didengerin lagu rock, di sini didengerin musik klasik. Nanti kristalnya berubah-ubah dan beda-beda. Air yang ditempeli tulisan terima kasih sama air yang dikasih tulisan pisuan apa fuck you apa gitu. Iyalah. Ya kan tidak apa-apa, misu bahasa Inggris. Nanti kalau bahasa Jawa Timur kacau nih. Ternyata kristalnya beda loh. Itu cuma ditempeli tulisan, apalagi dibacain. Jadi makanya orang Islam itu kan sebelum minum bacalah bismillah. Kiai-kiai kalau ada orang sakit apa saja dibacain Fatihah, diminumkan. Karena memang ada dialektika, ada hubungan. Itu baru air, belum mungkin udara juga begitu. Apalagi kalau masuk ke energi, medan energi. Makanya orang dulu nyuruh hati-hati nyari kawan, berpengaruh medan energi. Jadi hati-hati ritme hidupmu, atur. Ada harmoni yang harus kamu perhatikan. Jangan ngarang. Jadi ya sok-sok dengerin musik. Saya tidak tahu seleramu sekarang musik apa. Inayat Khan ini gelisah luar biasa setelah dia kembali dari barat, balik ke India. Dia mampir di Bombay di India. Ternyata
musik sakral, musik indah versi dia sekarang rusak, tidak karu-karuan. Jadi, iya, kayak di film-film India itu. Jadi pop, kalau jadi pop, pop itu kan, istilah pop itu karena kayak gelembung itu loh. Pop, benar terus pecah. Pop itu kan nggak ada yang tahan lama. Sebentar, nggak sakral. Maunya Inayat kan musik itu sakral loh, bisa nganter orang ketemu Tuhan. Kalau di Sufi namanya sama. Ini sekarang musik jadi kayak gini, pokoknya joget. Apalagi judulnya itu buka sidik jos. Ya kan, ya kamu dapat apa? Ya monggo lah yang suka. Tapi katanya Inayat kan harusnya musik itu punya dimensi sakral, bikin kamu masuk ke kedalaman dan paham dimensi spiritualnya hidup. Ya tidak apa-apa sih sekali-sekali hiburan, tapi nyari musik. Kemarin mungkin ada yang ke Amplas ya, ada main musik yang dari Indian itu namanya Fawak. Fawak ini orang keturunan Indian asli, cuma punya istri orang Indonesia. Saya lupa namanya, Lobo apa siapa, istrinya namanya Puri. Tinggalnya di Malang. Sehari-harinya bikin pertunjukan di Jatim Park 2. Sekali-sekali coba cari ya, googling. Namanya Fawak. Kemarin tampil di Amplas itu. Musiknya khas Indian. Kalau kamu dengar musiknya mungkin agak dihayati sebentar, terasa kayak hidup di era Indian dengan gayanya, dengan elangnya, dengan khas. Atau mungkin ada yang suka apa ya, musik apa? Kitaro, Yani, Elias Rahbani, Turki, banyak yang gitu-gitu. Ya, sing barat-barat, Beethoven, Mozart, Chopin, Tassaifki, siapa lagi? Ya wis, senenganmu. Ya lah, paling enggak lah Omai Rama, Nasi Daria, apalagi. Wajahnya kan kamu ke situ. Kalau tak sebut bangsane Shakira, bangsane ketok ya ndak. Paling mantep Didi Kempot. Jadi musik bisa bantu kamu. Cobalah ya kamu ngalami problem apa. Ketika kamu sangat seneng dengerin musik lembut dan agak mendayu, senengmu akan turun derajatnya. Atau sebaliknya, ketika kamu sumpek luar biasa, coba nyalain musik yang agak ceria. Buka sisi jos, gak apa-apa kamu pakai lah joget, kan suasana hatimu akan berubah. Itu dahsyatnya musik. Jadi maka gurunya Inayat Khan, saya agak lupa namanya, Syekh Abu Hasim siapa gitu. Ketika Inayat Khan selesai berguru, dia bilang, Inayat Khan, kamu berbakat musik, maka sekarang berdakwahlah kamu, sebarkan ajaran tasawufku ini. Nggak usah ceramah, nggak usah kamu dakwahi orang-orang dengan ayat, dengan hadis. Dakwahlah dengan musik. Dan benar, ketika Inayat Khan dakwah pakai musik, banyak orang barat jatuh cinta, terpesona oleh musiknya Inayat Khan. Nanti beberapa lagunya mungkin kamu cari di YouTube ya, mungkin bisa lah pakai keyword Inayat Khan musik. Nanti banyak beberapa yang aransemennya diambil oleh barat dengan beberapa modifikasi, pakai orkestra, dan memang indah. Dan itu yang bikin orang lebih terpesona, karena musik itu ngomongnya dari jiwa ke jiwa. Beda kalau kata-kata. Kalau kata-kata itu bikin orang keluar dari dirinya, apa ya maksudnya, terus keluar. Tapi kalau musik, orang biasanya meresapinya ke dalam. Terbayang waktu, teringat apa, itu kan di dalam semua. Tapi kalau kata-kata, kamu akan lari keluar. Maka untuk bikin orang kembali ke dalam, pakai musik. Inayat Khan pernah bilang, kata-kata bagus, kalau kata-kata sudah tidak berdaya, orang akan pakai puisi. Tapi kadang-kadang puisi juga tidak berdaya. Maka satu-satunya jalan paling puncak adalah musik. Jadi kalau musik itu, apalagi yang tidak ada syairnya, itu setiap kali dibunyikan, dia jadi milik yang mendengarkan.
musiknya Kitaro misalnya, apa wis sukaanmu Kitaro apa? Itu kan setiap kepala, setiap pendengar mengasosiasikan dengan hidupnya sendiri-sendiri, hidupnya masing-masing. Beda dengan kalau ada syairnya. Kalau ada syairnya ya kamu manut syairnya, ya kan?